Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita lanjutkan kuliah drainase mengenai drainase bawah permukaan, di mana drainase bawah permukaan adalah sistem yang digunakan dengan cara menanamkan saluran-saluran atau pipa-pipa drainase di bawah permukaan. Jika kondisi topografi permukaan tanah atau lapisan bawah tanah menghambat gerakan aliran air secara gravitasi dari daerah perakaran, selain dapat diperbaiki dengan saluran permukaan atau saluran terbuka, dapat juga dipergunakan sistem drainase di dalam tanah. Drainase bawah permukaan atau subsurface drainage merupakan sistem yang dirancang untuk mengalirkan air yang berada di bawah permukaan tanah. Tujuan dari sistem ini adalah untuk mengurangi kadar air tanah, mencegah genangan air, dan melindungi struktur bangunan serta infrastruktur dari kerusakan akibat kelebihan air. Kelebihan dan kekurangan drainase bawah tanah. Kelebihannya adalah tidak menggunakan areal yang akan ditanami. Ini khususnya untuk areal pertanian atau areal yang memang digunakan untuk dengan penanaman di permukaannya. Kemudian menurunkan permukaan tanah secara lebih efektif, membantu erosi, mencegah erosi tanah, mengurangi resiko genangan air, dan mencegah kerusakan akibat kelembaban berlebih. Kekurangannya sering terjadi endapan dan sedimentasi. Ini akan menyebabkan penyumbatan, kemudian biaya pemeliharaan yang tinggi karena berada di dalam tanah tidak bisa langsung di maintenance dari permukaan, harus dilakukan penggalian atau pembongkaran. Kemudian ada kesulitan dalam mendeteksi jika terjadi masalah karena posisinya yang berada di dalam tanah. Ini dapat mengalami kerusakan akibat tekanan tanah atau infiltrasi material asing ke dalam saluran-saluran di bawah tanah tersebut. Drainase bawah permukaan juga bisa dalam bentuk saluran yang dipasang di bawah tanah tanpa bermaksud secara khusus untuk mengeringkan air yang berada di dalam tanah. Misalkan yang kita kenal dengan gorong-gorong, ini juga termasuk drainase bawah permukaan yang bertujuan untuk memberikan jalan perlintasan antara dua area yang terbendung oleh satu infrastruktur seperti jalan atau jembatan. Dan ini untuk di lahan pasang surut misalkan, biasanya akan ada aliran yang harus difasilitasi melalui gorong-gorong ini kalau di lokasi tersebut akan dibangun jalan yang memotong areal tersebut. Pada gambar ini terlihat bagaimana sistem subdrain atau subsurface drainage atau under drain atau drainase bawah permukaan itu diinstal. Secara umum, konsepnya adalah memberikan jalur untuk mengalirnya air dari dalam tanah maupun dari permukaan melalui lapisan tanah ke dalam pipa dan harus dicegah terbawanya padatan. Sehingga di sini biasanya ada pipa berlubang-lubang atau berperforasi yang kemudian dibungkus dulu dengan geotekstil dan diletakkan di dalam urukan gravel atau kerikil. Dan dengan demikian diharapkan filtrasi air terjadi sehingga padatan tidak ikut masuk ke dalam pipa dan drainase bisa dilakukan secara baik. Drainase bawah permukaan bisa dilakukan tidak selalu dengan pipa di bawah tanah, tapi juga bisa dengan menggunakan parit yang cukup dalam, seperti di sini, dengan tujuan menurunkan muka air berada di bawah, sehingga muka air tanah itu atau lapisan tanah jenuh air itu berada di bawah lapisan perakaran atau di bawah kedalaman yang diinginkan sehingga tidak mengganggu aktivitas ataupun fasilitas yang ada di atas permukaan. Ini menggunakan parit yang dalam. Kemudian tentunya bisa menggunakan pipa perforasi, pipa yang berlubang-lubang ditanam di dalam satu kedalaman yang lebih rendah daripada kedalaman yang diizinkan untuk permukaan air di dalam tanah atau water table itu berada. Jadi sebagai contoh ini adalah untuk di lahan pertanian, ditempatkan
sedemikian hingga water table atau tinggi muka air di dalam tanah itu berada di bawah perakaran, sehingga akar tidak terendam oleh air dan menghindari pembusukan. Sistem drainase bawah permukaan terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama tentunya pipa drainase. Ini kita mengacu pada gambar pada slide sebelumnya. Pipa ini dipasang di dalam tanah untuk mengalirkan air ke lokasi pembuangan yang aman seperti sumur resapan atau badan air terdekat atau ke saluran drainase pada level di atasnya. Misalkan ada saluran tersier atau sekundernya, itu bisa diarahkan ke situ. Kemudian pipa tersebut akan dibungkus oleh geotekstil, material yang digunakan untuk mencegah masuknya partikel tanah ke dalam pipa drainase, sehingga tidak terjadi sedimentasi, tidak terjadi sumbatan, dan air akan mengalir secara lancar. Kemudian bisa juga ditambahkan sumur resapan yang berfungsi untuk penampungan air sementara bagi air yang dialirkan, memungkinkan infiltrasi ke dalam tanah. Kedalaman pipa biasanya ditempatkan sesuai dengan kebutuhan. Namun, bila dilakukan untuk lahan pertanian, umumnya pada kedalaman 60 cm atau lebih dalam dari itu. Bisa juga lebih rendah, tapi akan membutuhkan jumlah dan diameter pipa yang lebih sesuai. Jadi bila kita ingin menanam pipa lebih rendah atau lebih dangkal daripada 60 cm, biasanya kita akan menggunakan pipa yang lebih banyak di lahan tersebut, dan ukuran pipanya juga mungkin akan lebih kecil. Tapi ini adalah jarak minimum yang disarankan. Kemudian faktor yang menentukan kedalaman pipa ini ada permeabilitas tanah, yaitu kecepatan aliran di dalam tanah atau kecepatan tanah dalam melalukan air. Kemudian kedalaman tempat pembuangan atau outlet. Jadi misalkan tempat pembuangan kita adalah sumur, maka dasar dari sumur itu menjadi pembatas kedalaman yang ditentukan. Atau di ujung outletnya adalah saluran drainase, maka kedalaman dari saluran drainase itu akan menjadi parameter atau pertimbangan untuk kedalaman pipa drainasenya. Kemudian dalamnya lapisan kedap air pada lapisan bawah permukaan, kemampuan alat yang kita miliki, sistem pengelolaan tanah, dan jenis tanaman. Hubungan kedalaman dan jarak lateral ini adalah menunjukkan makin dalamnya pipa dibenamkan, maka jarak antara lateral ini akan makin panjang. Tergantung pada permeabilitas tanah dan sistem pengelolaan tanah dan jenis tanaman. Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan jarak dan kedalaman rata-rata sistem drainase pipa pada berbagai jenis tanah. Ini adalah untuk pipa drainase yang sudah banyak digunakan. Kita lihat di sini ada tanah liat sampai tanah gambut. Tanah gambut itu sebetulnya bukan tanah tapi bahan organik ya, tanahnya masih berupa bahan organik. Dari atas ke bawah ini adalah memiliki permeabilitas yang makin cepat. Liat itu makin lambat. Kemudian gambut itu bisa sedang agak cepat atau bahkan sangat cepat. Nah, di sini kita bisa memberikan jarak antar pipa. Untuk tanah liat ini harus lebih rapat sampai di 10-20 meter. Sementara di tanah gambut bisa cukup jauh 35-100 meter. Dan kedalaman penanaman ini bisa dari 1 meter sampai 1,2 untuk liat, dan untuk tanah gambut bisa lebih dalam. Namun ini juga perlu diperhatikan karena kedalaman ini akan menentukan sekering apa tanah di atasnya. Dan untuk tanah gambut ini perlu diperhatikan masalah keamanan dan kemungkinan terjadinya kebakaran hutan, serta kerusakan gambut secara fisik akibat terjadi
penurunan muka air tanah yang terlalu cepat dalam waktu yang lama. Berikut ini adalah parameter dari satu kasus drainase. Ini adalah jarak antara dua saluran. Kemudian ini adalah setengah jarak. Ini adalah kedalaman air dan ini adalah sumbu arah vertikal ya. Pada lahan tersebut diasumsikan ada hujan yang berlangsung terus-menerus. Nah, kemudian ini adalah tinggi muka air atau yang digambarkan atau dilambangkan sebagai H. Sementara perbedaan antara tinggi muka air di saluran drainase dengan di dalam tanah ini disebut sebagai delta H. Dan ini posisinya adalah paling bawah, datumnya ini adalah lapisan kedap. Berikut adalah tata letak dan pola drainase sistem alami untuk mengeringkan lahan-lahan basah yang terisolasi. Pertama, sistem green diron. Jika seluruh daerah yang bersangkutan harus didrainase, ranting-ranting saluran akan memasuki cabang hanya dari satu sisi dan dipergunakan jika lahannya praktis datar atau jika lahannya miring dari salah satu sisi drainase utama. Garis putus-putus ini adalah saluran drainase bawah permukaan. Jadi ini adalah area-area yang basah, kemudian dibuatkan drainase seperti ini. Kemudian kalau kita bisa gambarkan kontur, ini kontur yang dari 92 ke 90, ini ke bawah, kita bisa membuat saluran-saluran drainase memotong kontur seperti ini. Ya, ini mirip seperti yang dilakukan di drainase saluran terbuka sebetulnya. Kemudian sistem herringbone. Daerah yang permukaannya cekung atau yang berdepresi panjang dan sempit dan kondisinya itu bersebelahan. Jadi sebagai contoh gambar di sini ini ada cekungan. Maka kita bisa gunakan ini seperti tulang ikan ya. Di sini pipa utama, kemudian ini adalah pipa lateral untuk mempercepat pengaliran ke dalam pipa utama. Sistem drainase ini sesuai bagi daerah yang memerlukan lateral yang panjang dan memerlukan drainase yang sempurna. Kemudian sistem drainase penyadap atau interseptor ini adalah bila sumber air berlebih dari bukit, ada sumber air berlebih dari bukit, kemudian di sepanjang kaki lereng itu dapat memenuhi kebutuhan perlindungan bagi lahan di bawahnya. Pada sistem ini, drainase dibenamkan di tepi daerah depresi sehingga air yang datangnya dari bagian atas tidak masuk ke daerah yang depresi. Ini daerah basah yang terdepresi, ada sumber air dari sebelah tinggi yang sebelah sini yang lebih tinggi. Kemudian kita cegah air itu tidak masuk ke sini. Dan kita pasang drainase interseptor di sini. Jadi air yang mengalir dari atas sudah dialirkan dulu melalui drainase pipa ini sehingga tidak berkumpul di daerah yang basah. Ini adalah rancangan hidrolik untuk aliran seragam dalam perencanaan saluran pipa. Aliran seragam itu berarti kita mentransport ya, mengirimkan air melalui pipa. Kalau ada I itu sama dengan rasio antara Z dan X. Z ini galangan hidrolik atau head loss dan X adalah panjang pipa. Ini akan sama dengan koefisien C dikalikan D diameter dipangkatkan dengan alfa, kemudian dikalikan debit, dipangkatkan dengan beta. Sehingga debit akan mengikuti persamaan yang di sini. C pangkat 1 per beta, kemudian diameter pangkat alfa per beta, dan dikalikan gradien head loss dan X pangkat 1 per beta. Ini adalah debit.
Apabila alirannya tidak seragam atau kondisi dewatering, jadi kondisi drainase, maka I ini menjadi rumusnya H per L yang kemudian bisa dikembangkan atau dilengkapi menjadi 1 per beta plus 1 dikalikan C dikalikan diameter pangkat minus alfa dikalikan debit dipangkatkan dengan beta. Sehingga debit sepanjang L tersebut adalah Q ini debit spesifik atau flux ya, dikalikan spasi drainase dikalikan panjang. Ini sama dengan beta ditambah 1 dikalikan dipangkatkan 1 per beta dikalikan C pangkat minus 1 per beta dikalikan diameter pangkat alfa per beta dikalikan I pangkat 1 per beta. Ini nanti untuk lebih jelasnya akan dilakukan di praktikum ya, untuk berlatih. Berikut ini adalah gambar nomogram untuk penentuan hubungan antara debit dan gradien hidrolik. Ini adalah untuk memperhitungkan faktor pengaman. Nah, di sini ada diameter di dalam pipa. Ya, ini juga diameter dalam pipa. Kemudian ini adalah debit. Nah, sehingga kita bisa lihat di sini garis-garis untuk menentukan kalau efisiensi 100%, maka kita lihat sumbu X yang atas. Kalau 75, kita lihat sumbu X yang bawah untuk debitnya. Untuk masing-masing diameter pipa. Kapasitas drainase pipa kemungkinan akan berkurang sebagai akibat pengendapan atau pelurusan yang kurang baik. Sehingga pengurangan kapasitas yang direkomendasikan ini antara 75 sampai 60%. Demikian untuk kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.